Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Nafis, silakan duduk. Yuk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah nyaman ya. Ini benar dengan Mbak Nafis? Benar, Bu. Benar ya, yang semalam menghubungi Ibu lewat WA itu ya? Iya. Oke, baik. Sesuai dengan janji temu kita di WA tadi, hari ini kita ada agenda konseling gitu. Kemudian Mbak Nafis ini tadi dari mana? Saya barusan ada kelas. Oh, ada kelas. Iya. Kelas apa? Barusan saya kelasnya mata kuliah kebutuhan khusus. Oh, anak berkebutuhan khusus. Berarti belajar mengenai ini ya, sekolah inklusi, terus kebutuhan dari anak yang memang kurang ini ya, jenis-jenisnya kayak tunarungu, tunanetra gitu-gitu ya. Iya, benar, Bu. Kita mempelajari jenis-jenisnya, terus orangnya itu kayak bagaimana, terus penanganannya kayak bagaimana gitu. Oh, seru ya kelas kayak gitu. Seru sih, Bu. Apa ini ada ke sekolah SLB atau sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus? Rencananya sih kalau kata dosennya itu ada nanti kayak kita observasi di sekolah inklusi itu tadi, tapi nggak tahu ya. Oh, oke. Masih melihat ke depannya ini rancangannya kayak gimana gitu ya, Iya. tiap pertemuan. Oke, baik. Kabarnya Mbak Nafis bagaimana hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sih, Bu, karena cuacanya cerah itu saya jadinya mood saya baik gitu. Oke, karena cuacanya cerah, moodnya jadi cerah juga Iya. ya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, sesuai kesepakatan kita di chat ya di WA, hari ini kita akan melakukan konseling. Untuk agendanya, Ibu sebagai konselor, sebagai fasilitator untuk membantu permasalahan dari Mbak Nafis. Kemudian Mbak Nafis sebagai konselor bisa menceritakan permasalahan dari Mbak Nafis ini atau hal-hal yang mengganjal aktivitas Mbak Nafis selama ini secara terbuka dan sukarela saja, dan untuk hal pribadi juga tidak perlu sungkan untuk bercerita karena akan Ibu jamin untuk kerahasiaannya. Kemudian untuk agenda konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit karena Ibu hari ini akan ada rapat. Apakah bisa disepakati? Bisa. Bisa. Apakah cukup? Cukup kayaknya. Cukup ya, oke. Baik, untuk konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit ke depan, seperti itu. Baik, dari Mbak Nafis bisa diceritakan untuk permasalahan atau hal-hal yang mengganjal diri Mbak Nafis selama ini. Baik, Bu. Jadi saya itu setiap kali mengerjakan tugas gitu saya itu ngerasa cemas gitu, tapi cemasnya itu saya kepikiran untuk nilainya gitu nanti apakah kalau saya mengerjakan tugas mau saya kumpulin itu saya selalu cemas ini nanti bagus nggak ya nilainya gitu. Terus setiap di akhir semester itu saya kayak cemas banget gitu, apakah nilai IPK saya ini turun nggak ya, soalnya saya kan kuliah di sini kan beasiswa ya, Bu ya, kayak dituntut untuk nilainya itu selalu stabil gitu, kalau bisa kan harus naik, nggak boleh kayak turun gitu. Jadinya saya cemas gitu karena hal itu tadi, sama takut gitu nanti kalau nilainya turun itu bagaimana gitu. Saya juga takut kalau misalnya nanti nggak lulus matkul gitu, harus ngulang matkul gitu. Saya merasa cemas gitu sih, Bu. Oke, baik. Mbak Nafis ini cemas atau takut ketika akan mengerjakan tugas, takutnya itu bisa mendapat nilai yang buruk dan nilainya ini jatuh gitu. Untuk yang nilainya ini apakah nilai dari setiap mata kuliah atau IPK di akhir? Biasanya itu kalau itu sih, Bu, mau ujian gitu loh, kalau pas ujian sama di akhir. Kalau tugas sih nggak terlalu cemas ya, lebih cemasnya itu pas waktu ujian sama waktu detik kayak nilai-nilai yang muncul gitu. Oke, baik.
Mbak Nafis ini takutnya lebih cemas ketika akan menghadapi ujian dan juga ketika akan melihat nilai IPK-nya itu tadi muncul ya di akhir semester seperti itu. Baik, di sini Ibu ingin bertanya untuk rasa ketakutan Mbak Nafis ini akan nilai IPK yang jatuh dan saat akan menghadapi ujian ini, apakah hal ketakutan tersebut menjadi suatu bagian dari diri Mbak Nafis atau berada di luar jangkauan Mbak Nafis? Rasa ketakutan ini saya rasa jadi bagian dalam diri saya ya Bu ya, soalnya setiap saya mau ujian, mau selesai ujian, setiap saya waktu akhir semester dari titik munculnya nilai itu, rasa takut itu selalu muncul gitu. Kayak saya kan ngerasa kalau gak apa-apa lah, gak usah takut gitu, tapi selalu saja muncul gitu rasa takutnya. Oke, baik. Dari cerita Mbak Nafis ini tadi bahwa ketika akan menghadapi ujian dan ketika akan melihat nilai IPK itu perasaan takutnya ini selalu muncul begitu ya. Kemudian juga ada perlawanan dari diri Mbak Nafis bahwa oh ini loh nggak apa-apa mencoba melawan, akan tetapi tetap saja perasaan takut ini terus muncul gitu ketika mendekati hari ini ketika mendekati melihat nilai IPK-nya Mbak Nafis gitu ya. Oke, baik. Dari cerita Mbak Nafis ini karena sangat melekat di diri Mbak Nafis, bagaimana jika kita beri nama untuk rasa takutnya Mbak Nafis ini? Apakah dari Mbak Nafis ada ide untuk nama dari bagian rasa takut Mbak Nafis ini? Kayaknya diberi nama hantu aja kali ya Bu, soalnya soalnya menakutkan juga. Iya, betul, sama menakutkan. Oke, baik. Ini ya sangat menarik sekali ya namanya, karena takut jadi hantu, sangat menghantui. Iya. Mbak Nafis gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Baik, kita namakan bagian sisi perasaan takutnya Mbak Nafis ini adalah hantu. Baik. Bagaimana perasaan Mbak Nafis ini terhadap si hantu ini tadi? Kalau perasaan saya terhadap hantu ini ya Bu, kayak nggak selalu tiba-tiba datang gitu loh, jadi kayak nggak bisa terkontrol gitu si hantunya ini. Padahal saya kayak ngerasa nggak usah takut gitu, tapi si hantu ini kayak muncul gitu, terus mengganggu banget gitu Bu. Oke, perasaan Mbak Nafis ini dari si hantu ini memang nggak bisa dikontrol ya, tiba-tiba muncul. Kemudian apa sih pengaruh dari si hantu ini terhadap hidup Mbak Nafis? Biasanya ya Bu, kalau saya benar-benar hantu ini yang benar-benar mengganggu gitu kan, sampai benar-benar takut banget itu, saya biasanya sakit gitu. Jadi saya kan punya asam lambung ya Bu ya, jadi setiap hantu ini datang kan itu, terus pas yang datang tuh hantunya yang besar, itu jadinya asam lambung saya tuh kumat gitu. Oke, berarti pengaruhnya sangat besar sekali ya terhadap hidup Mbak Nafis. Si hantu ini kalau parah bisa semakin menimbulkan rasa sakit, asam lambungnya Mbak Nafis ini bisa kambuh begitu. Baik. Kemudian Ibu ini ada skala dari angka 1 sampai angka 10. Seberapa jauh sih si hantu ini memberikan efek pada hidup Mbak Nafis? Jadi skalanya 1 sampai 10 ya Bu? Iya. Kalau menurut saya kayaknya di angka 8 Bu. Oke, angka 8. Kenapa di angka 8? Karena cukup mengganggu sekali ya Bu ya, kayak selalu saja perasaan takut itu muncul gitu, terus sampai
apa, asam lambung saya itu sakit gitu karena hantu itu terus muncul gitu. Oke, baik. Cukup tinggi ya di skala di angka 8 bahwa si hantu ini sering kali mengganggu aktivitas Mbak Nafis hingga perasaan takutnya ini mengganggu kegiatan akademiknya Mbak Nafis gitu. Kemudian apa dampak dari si hantu ini selalu muncul di kehidupannya Mbak Nafis? Kemudian bagaimana dampak dari si hantu ini yang selalu muncul dan menghantui di kehidupannya Mbak Nafis? Kalau dampaknya ya Bu, saya tuh kayak selalu kalau setiap ngerjain ujian itu saya kayak harus benar-benar apa sesuai gitu apa perintahnya dosen ini ujiannya harus diapain, saya harus benar-benar memastikan itu benar gitu. Terus kalau ngerjain tugas juga gitu, intinya pas ujian waktu apalagi ada tugas itu kayaknya saya harus benar-benar sempurna gitu untuk hasil IPK-nya biar bagus gitu. Oke, baik. Dari cerita Mbak Nafis dari awal bahwa Mbak Nafis ini memiliki ketakutan akan menghadapi ujian dan juga takut ketika akan melihat nilai akhir atau nilai IPK di akhir semester seperti itu. Kemudian rasa takut Mbak Nafis ini sangat begitu besar hingga mempengaruhi kehidupan Mbak Nafis dan telah sepakat kita namai bernama hantu. Si hantu ini sangat memberikan efek yang cukup jauh di hidup Mbak Nafis di angka 8 ya tadi, sangat mempengaruhi hingga akhirnya dampaknya ini Mbak Nafis selalu menuntut diri Mbak Nafis untuk mengerjakan segala tugas ini dengan sempurna agar nilai IPK-nya bagus. Seperti itu ya. Kemudian dari cerita Mbak Nafis tadi, apakah akan tetap ingin menjalani kehidupannya seperti itu? Saya nggak mau sih Bu, saya pengen hantu ini itu pergi gitu, menghilang dari hidup saya gitu. Oke, tentu saja ingin berubah ya, ingin kehidupan Mbak Nafis ini berjalan normal dan tidak terganggu dari si hantu ini tadi. Baik, bagaimana sih tindakan Mbak Nafis untuk mencoba menghilangkan si hantu ini dari hidup Mbak Nafis? Sepertinya ya Bu, saya harus bisa melawan hantu ini itu dengan berusaha untuk agar tidak takut lagi saat menghadapi ujian gitu, tidak terlalu berpikir berlebihan gitu terkait ujian sama nilai gitu. Terus tidak memforsir diri untuk belajar. Saya kan kalau belajar kan emang sampai malam gitu, kalau ujian itu saya kayaknya gak boleh gitu lagi gitu, agar kayaknya harus saya percayakan sama Tuhan gitu dan belajar ya semampunya gitu, biar nggak terlalu merasa takut cemas gitu. Oke, baik. Tindakan Mbak Nafis ini sudah bagus sekali ya, bahwa nantinya ke depan akan mencoba menyingkirkan si hantu ini dengan dengan mencoba melakukan sebisa Mbak Nafis ketika akan menghadapi ujian dan juga berpasrah diri kepada Tuhan untuk hasilnya di IPK di akhir semester itu nanti. Oke, sudah baik sekali. Kemudian bagaimana pikiran dan perasaan Mbak Nafis ketika tindakan yang telah Mbak Nafis katakan tadi ini bisa terlaksana? Sepertinya ya Bu, kalau si hantu itu sudah pergi gitu, kayaknya saya akan menjalani kehidupan perkuliahan dengan tenang gitu. Pada saat ujian saya juga lebih merasa tenang gitu, waktu detik-detik keluarnya nilai itu saya juga merasa lebih kayak gak apa-apa lah ini itu hasilnya gitu. Apapun hasilnya nanti disyukuri saja, berarti kemampuan saya juga ya segitu gitu. Oke, baik, bagus sekali ya. Mbak Nafis sudah mulai
memisahkan si hantu ini, mencoba memisahkan si hantu ini dari kehidupan Mbak Nafis, bagaimana tindakan Mbak Nafis ke depannya untuk mencoba menghilangkan si hantu ini dari kehidupan Mbak Nafis agar kehidupan Mbak Nafis ini tidak terganggu lagi akan si hantu. Baik, semoga apa yang Mbak Nafis katakan barusan untuk tindakan yang akan dilakukan untuk mencoba melawan si hantu ini bisa terlaksana dan akan Ibu lihat progresnya selama seminggu ini dan Ibu akan tanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pelaksanaan pertemuan konseling berikutnya apa bisa disepakati di jam dan waktu kapan? Kayaknya sama kayak hari ini kayaknya ya. Oke, kita sepakati di waktu dan jam yang sama seperti hari ini ya. Baik, bagus sekali. Bisa Ibu simpulkan konseling kita hari ini Mbak Nafis bercerita bahwa memiliki permasalahan takut dalam menghadapi ujian dan juga takut untuk melihat nilai IPK di akhir semester. Bahwa takut ini kita namai hantu, si hantu ini sangat mempengaruhi kehidupan Mbak Nafis hingga saat mengerjakan tugas ini selalu merasa takut dan cemas dan tidak bisa tenang ketika mengerjakan tugas hingga akhirnya menekan diri Mbak Nafis untuk selalu sempurna saat mengerjakan tugas, begitu ya. Kemudian Mbak Nafis juga sudah mencoba merefleksikan tindakan apa untuk melawan si hantu ini. Baik, bagaimana perasaan Mbak Nafis setelah mencoba merefleksikan melawan si hantu itu tadi? Saya merasa lega ya Bu ya, kayak saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan untuk melawan si hantu ini. Tadi kan saya juga di awal kan hantu ini kan kayak berada di dalam diri saya. Sekarang saya jadi bisa memisahkan si hantu ini itu dan bisa mungkin saya harus mencoba untuk menyingkirkan si hantu. Oke, baik, bagus sekali. Semoga apa yang Mbak Nafis katakan ini bisa dilaksanakan oleh Mbak Nafis, kemudian bisa menghilangkan si hantu ini dari kehidupan Mbak Nafis dan tidak mengganggu aktivitas dari Mbak Nafis lagi. Baik, karena waktunya sudah 30 menit berlalu ya dan Ibu ada agenda lain, setelah ini Ibu cukupkan untuk sesi konseling hari ini. Semoga konseling ini bisa bermanfaat bagi diri Mbak Nafis, bagi perubahan diri Mbak Nafis. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di konseling kita hari ini. Mbak Nafis, setelah ini apa ada kegiatan lain? Saya mau pulang. Oh, mau pulang, baik. Bisa segera pulang hari ini. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama, hati-hati ya. Iya.